Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah serta selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Politik Luar Negeri akan menjelaskan materi kami, yaitu strategi penanganan Indonesia dalam menangani konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri David Herliando sebagai moderator serta penyaji materi, kemudian ada Namira Khairunisa sebagai penyaji materi, kemudian ada TNTRC sebagai penyaji materi. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang materi kami. Ide atau gagasan yang dilakukan oleh Gus Dur sering disalahpahami oleh masyarakat Indonesia. Strategi diplomasi Gus Dur dalam isu perdamaian Palestina dan Israel sering dianggap sebagai lelucon atau guyonan semata. Bahkan, ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, pernyataan pertama yang disampaikan Gus Dur tersebut ialah dalam konteks politik luar negeri, adalah membuka hubungan dagang dengan Israel. Kemudian, Gus Dur berupaya menghilangkan pandangan Indonesia tentang profil negara Israel yang selama ini dicitrakan demikian negatif. Lalu, strategi politik dengan Israel ini menurut Gus Dur berdampak signifikan untuk diplomasi politik Indonesia, baik dalam ranah regional maupun internasional. Justru, menurut Gus Dur, diplomasi dan dukungan konkret di bidang politik dan kebudayaan akan lebih berdampak signifikan. Gus Dur tidak setuju dengan strategi di mana Indonesia mengirimkan relawan ke Palestina, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak hanya itu, berteman dengan pemimpin Israel, ia juga bersahabat dengan pemimpin dan tokoh Palestina. Tetapi publik menganggap Gus Dur hanya berpihak kepada Israel. Pada awal tahun 1990-an, Gus Dur sering menyuruh keponakannya, yaitu yang bernama Muhaimin Iskandar, untuk membayar rekening listrik ke Dubes Palestina. Kemudian Gus Dur memikirkan diplomasi Palestina di tingkat internasional, sekaligus memikirkan hal teknis lainnya untuk menopang kedaulatannya. Saya akan menjelaskan mengenai teori atau konsep yang kami gunakan, yaitu konstruktivisme, yang diperkenalkan oleh Nicholas Onuf dan Friedrich Tocqueville, yang menyatakan bahwa hubungan antar aktor internasional tidak hanya dibentuk oleh kepentingan atau interest, tetapi juga oleh unsur-unsur penting lainnya, yakni maksud, identitas, dan bahasa. Teori konstruktivisme mengandalkan bahwa proksimitas atau kedekatan dalam hal identitas, kepentingan, niat, dan bahasa akan membentuk hubungan persahabatan. Sedangkan perbedaan yang terlalu tajam dalam keempat hal tersebut cenderung membentuk hubungan rivalitas bahkan permusuhan. Konstruktivisme juga melihat negara sebagai unit utama dalam sistem internasional. Interaksi negara dengan struktur dan aktor-aktor lain yang juga eksis di dalam sistem internasional tersebut. Konstruktivisme melihat aktor-aktor di dalam sistem internasional sebagaimana yang ada di dalam lingkungan mereka, yang mempengaruhi mereka dan yang mengubah mereka. Karena perilaku negara dibentuk oleh beberapa faktor yang dikonstruksikan secara sosial, seperti sikap dan keyakinan para pembuat keputusan, norma-norma sosial yang ada, dan identitas. Seperti yang sudah dijelaskan, konstruktivisme berfokus pada di mana para aktor itu membentuk suatu gagasan, ide, identitas, dan sebagainya untuk mencapai yang diinginkan. Dalam kasus Palestina dan Israel, Gus Dur melihat jika kita menginginkan perdamaian di antara kedua negara tersebut, kita harus bisa merangkul keduanya untuk menemukan titik terang kejelasan masalah tersebut. Gus Dur sudah menjalin hubungan dengan para tokoh agama ataupun para pemimpin Israel sebelum ia menjabat sebagai seorang presiden. Ia juga berhubungan baik dengan Palestina lewat Kedutaan Besar Palestina di Indonesia. Komunikasi penting untuk menjalin suatu hubungan. Namun, pemikiran elit seperti Gus Dur juga harusnya bisa dipahami. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel terjadi karena pelanggaran batas-batas wilayah yang dilakukan oleh kaum Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa, yaitu petugas-petugas keamanan Israel melakukan pembatasan ketat terhadap warga Palestina, terutama warga yang beragama Muslim, untuk memasuki wilayah kompleks Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem Timur. Situasi semakin rumit ketika para petinggi-petinggi Israel sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokasi yang semakin membuat keadaan panas dan membuat masyarakat Palestina semakin tegang. Ketegangan tersebut kemudian direspon oleh warga Palestina, terutama yang berada di jalur Gaza, karena merasa telah ditindas oleh Israel, mereka membuat aksi perlawanan.
Peran Abdurrahman Wahid dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina yaitu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Beliau menganggap bahwa umat Islam Indonesia harus mulai membuang jauh-jauh anggapan bahwa Israel adalah musuh. Ia merasa sangat prihatin dengan keadaan bangsa Palestina, sehingga harus ada strategi baru yang digunakan, yaitu tidak menganggap Israel sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Selain itu, kepentingan pragmatis yang ingin diberikan kepada Indonesia adalah upaya menarik minat investasi asing yang begitu banyak dimiliki dan dikuasai oleh kaum Yahudi di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika dan Eropa, maupun di negara asalnya yaitu Israel. Peran aktif Gus Dur dalam menangani konflik Israel-Palestina dapat dilihat dengan keikutan sertanya sebagai anggota dan pendiri Yayasan Shimon Peres atau Shimon Peres Foundation, yaitu yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia.